Oh, Ya. oke. Tapi kan kalau kita lihat ada nama-nama yang mungkin sering kita dengar juga Ya. sebenarnya. Kayak Danny Drinkwater, kemudian itu yang sempat rame di sosial media kemarin. Karena nih kalau kita lihat daftarnya, nggak main-main sebenarnya. Beliau ini pernah membela Chelsea, kemudian ada beberapa gelar yang dipakai. Tapi kemudian muncul di sosial media, dia sebagai seorang buruh kasar di situ. Ya, sebenarnya kalau kita melihat bukan hanya Danny Drinkwater ya, tapi banyak bintang tim lain bahkan yang pernah katakanlah pernah sekelas di MU, ada Eric Cimba-Cimba, kemudian ada di Madrid, kemudian bahkan ada di Milan, bahkan di beberapa tim Italia. Mereka gajinya lumayan besar. Besar, betul. Tahun ada yang sampai sekitar sampai $1 juta, $2 juta ya. Artinya dalam hal ini sebenarnya itu jauh di atas rata-rata. Tapi sekali lagi yang membuat mereka begitu tidak maksimal dalam performa, mereka tidak bisa mengelola ekonominya. Ini semuanya lebih pada lifestyle. Kalau kita melihat salah satu kekurangan ketika tampil di Premier League papan atas, kemudian kita melihat di kompetisi lain, kehidupan hedonis ini sangat mempengaruhi mereka. Sehingga ketika mereka down, tidak bisa maksimal. Salah satu yang membuat memang gaya hidup yang luar biasa. Di sisi lain, ada penyakit beberapa pemain judi online. Itu yang membuat mereka tidak bisa dalam tanda petik manage ketika pemasukan sangat besar. Tadi menarik ketika Anda katakan terkait dengan fenomena dibilangnya mungkin fenomena hedonis. Kita ingat ada 2 pemain yang kemudian akhirnya bisa dibilang bangkrut gitu, cukup terkenal adalah Diego Maradona juga di situ, kemudian Ronaldinho juga di sini juga sempat akhirnya bangkrut gitu. Ini 2 nama yang terkenal dan 2 nama yang juga sempat begitu bersinar, tapi ternyata akhirnya kandas karena tadi sebenarnya kita bahas tadi bahwa hedonis itu kan jelas butuh biaya yang sangat besar. Kita tahu bahwa bukan hanya bagaimana cara mereka memanage kebugaran, tapi pengaruhnya sangat signifikan. Kehidupan malam, belum kalau sudah terlibat pada narkoba dan sebagainya, belum kalau sudah urusan narkoba terlibat dengan urusan kartel gitu kan. Nah ini sangat biasanya memang jarang sekali yang bisa bertahan lama. Termasuk pebola dengan gaji yang mungkin bisa sampai menyentuh 10-15 miliar rupiah per pekan. Ketika itu sudah berurusan dengan sana, besar kemungkinan jatuh sangat luar biasa. Oke, tapi apakah memang fenomena ini menjadi concern tidak sih dalam kalau kita lihat persepak bolaan khususnya di benua Eropa ya? Karena melihat bahwa pemain-pemain atau kehidupan pesepak bola yang sangat glamor, yang hedon ini, kemudian ketika mereka berhenti, mereka bisa sangat merugikan ya mungkin pihak-pihak yang memang... Ya, beberapa pemain dengan nama besar, mereka punya agen yang cukup potensial ya. Dan agen ini bukan hanya berbicara soal marketing maupun mengangkat nilai jual mereka. Tapi beberapa pemain sudah mencoba memaksimalkan kelebihan pendapatan itu dengan mengalokasikan ke sumber lain. Contoh Ronaldo misalkan, dia bukan hanya pemain yang memang dari sisi sosmednya luar biasa. Tapi kalau kita melihat 10 tahun lalu, dia bikin hotel di Portugal. Nah kalau kita melihat ada beberapa negara lain yang dia mencoba mengembangkan. Artinya dalam hal ini kalau kita melihat beberapa pemain yang di-manage dengan benar ketika mereka ada agen sendiri, kemudian ada pengacara sendiri, mereka bisa memaksimalkan dan orientasinya sudah ke arah sana. Artinya bahwa